Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, siapa di antara Anda yang sudah pernah ke Roma? Dari Roma kita bisa mengunjungi banyak tempat di negara Italia itu, tempat-tempat yang bersejarah bagi kekristenan. Tidak hanya kota Roma, ada juga Assisi, kira-kira 2 jam perjalanan dari Roma. Menuju situ kita tentu lewat jalan yang ke sebelah kanan akan menuju ke Vatikan, tempat Paus bertakhta dan basilika gereja besar Santo Petrus ada di sana. Semakin ke utara sampai kita nanti ke Venezia, kota dagang yang terkenal itu. Dulu sebelum Tuhan Yesus lahir pun sudah ada barang-barang dari Indonesia termasuk dari Tanah Batak diperdagangkan di Venezia, dan dari kota Venezia ini dibangun Silk Road, jalan sutra ribuan kilometer, ada yang sampai ke Tiongkok, Cina, ada yang ke India. Rasul Thomas menurut ceritanya tiba di India melalui jalan sutra ini, dan banyak lagi orang Kristen yang melakukan perjalanan berdagang tapi sekaligus juga menginjili di sepanjang jalur sutra yang belasan ribu kilometer itu. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, para kekasih Tuhan, kita sekarang akan mengikuti pembacaan Alkitab yang ditentukan bagi kita pada hari Minggu tanggal 12 Oktober ini, yaitu yang tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Roma, yaitu pada pasal 1 ayat 8 hingga 15, yang di Alkitab kita diberi judul Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani supaya kamu dikuatkan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, para kekasih Tuhan, saya sendiri satu ketika Tuhan izinkan singgah di kota Roma pada bulan Juni 2022 yang lalu. Waktu itu masih ada sisa-sisa COVID. Saya bersama dengan istri dan pahopu kami yang paling besar menuju ke Roma, lalu ke sana kemari. Sesudah 1 minggu ketika mau melanjutkan perjalanan dengan Solubolun, harus diswab. Waktu kami mau berangkat dari Indonesia sudah diswab negatif. Ternyata waktu diswab mau naik kapal, ibu kami dan cucu kami negatif. Negatif itu rupanya baik, positif justru celaka. Maka saya pun ditangkap, dimasukkan ke penjara, karantina, dan harus bayar 1.800 euro. Bayangkan itu 30 sekian juta itu ya. Karena kalau orang asing masuk ke karantina harus bayar sendiri. Kalau warga negara setempat tentu tidak bayar sama seperti kita. Berapa anggota GKPI Bekasi waktu itu masuk karantina? Waktu masa-masa COVID itu? Lumayan banyak ya.
Dan nggak bayar kan? Iya. 8 hari saya di Peram, di karantina itu dijaga anjing galak, tidak boleh keluar 1 jengkal pun dari halaman karantina. Sementara ibu kami dengan Pak Hopu sudah berlayar ke Athena, Yunani, ke Istanbul dan kemana-mana, sampai akhirnya berakhir di Spanyol, di Barcelona, dan kami bertemu di sana. Dan Spanyol itu ditulis juga di dalam Alkitab. Waktu itu dibayangkan bahwa Spanyol inilah negara di ujung dunia ini. Waktu itu belum ada Kopernikus dan Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi ini bulat. Di ujung dunia, flat earth, bumi yang datar, madabu matu, apa teh bahasa Bataknya jurang, lubang masuk adundungan. Itu menurut dongengnya waktu itu. Sekarang tentu kita sudah tahu bahwa bumi ini bulat. Sejak mengalami peristiwa itu, saya mengatakan ketika lama merenung, bayangin 7 hari 8 malam sendirian. Lalu saya teringat, sebelumnya itu beberapa anggota GKPI di Menteng, di Bekasi, berapa yang marujung ngeluna? Ada. Nah, itu yang saya bayangkan, Pak, di sonda HP sudah ngulukku dalam hati saya gitu ya. Ya, tapi saya pasrah sajalah sama Tuhan. Ternyata entah bagaimana rencana Tuhan, masih bisa saya berdiri di langgatan gereja ini pagi ini. Padahal saya sudah dari dulu sebenarnya siap untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Terlepas dari pengalaman pahit itu, saya tetap menganjurkan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, kunjungilah gereja mula-mula, jemaat-jemaat mula-mula yang disebut dalam Alkitab. Jangan hanya berkunjung ke Yerusalem ataupun Bethlehem. Kunjungilah juga Turki, di situ ada Efesus, salah satu jemaat yang disebut dalam Alkitab yang sisa-sisa peninggalan masa lalunya termasuk gereja sudah jadi puing atau sudah jadi kerangka bangunan yang sangat mengharukan. Kalau Anda ke Yunani, datanglah ke Athena, kota yang sangat termasyhur yang diceritakan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul. Di sana dia juga bersaksi, mengajar dan sebagainya. Lalu sedikit ke utaranya ke Korintus, lalu sedikit lagi ke utaranya Tesalonika, ke utaranya sampai ke Filipi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa juga berkunjung ke sana untuk melihat jejak-jejak proses pemberitaan Injil pada masa lalu yang tidak ada fasilitas modern seperti kita sekarang, penuh dengan penderitaan dan penuh dengan keadaan berat. Tapi begitulah Injil ditebarkan atau disampaikan ke seluruh dunia ini, dimulai oleh para rasul, termasuklah Rasul Paulus, tapi juga tidak hanya para rasul, juga banyak orang lain, para penginjil yang tidak mesti pejabat gereja yang ditahbis dan seterusnya. Salah satu rasul Tuhan Yesus yang kemudian sebelum Paulus sempat singgah di akhir hidupnya di kota Roma, di sini kan dia bilang ingin ke Roma, tapi baru di ujung hidupnya Rasul Paulus sempat ke Roma dan sampai di sana dia dipenjarakan. Bolak-balik Rasul Paulus dipenjarakan, tapi selalu dia menulis surat ataupun menyampaikan warta keselamatan di tengah-tengah situasi seperti itu. Rasul Paulus juga kita tahu ditangkap lalu disalibkan di kota Roma pada zaman Kaisar Nero, dan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Kalau Tuhan Yesus masih kepalanya ke atas ya. Jam berapa Tuhan Yesus wafat di kayu salib? Ada yang tahu? Kalau jam 3 kan begini, 3 kurang seperempat. Begitu kata para pendongeng, Tuhan yang lebih tahu. Nah, kita kembali ke apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada awal dari suratnya yang lumayan panjang ini, 16 pasal. Mudah-mudahan kita semua sudah membacanya, terutama ketika mengikuti katekisasi ya. Rasul Paulus bangga dengan jemaat ini. Coba kita baca tadi
di ayat 8, ayat yang pertama dari nas atau turpuk hari ini. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Bayangkan imannya jemaat Roma yang waktu itu jauh lebih kecil dari GKPI Bekasi ini. Sudah tersebar ke seluruh dunia. Tapi sekali lagi di sini yang disebut dengan dunia adalah ujung dari bumi menurut pemahaman waktu lalu ya. Spanyol ujung bumi yang satu, nanti entah di India lagi ujung bumi yang lain. Nah, kalau jemaat Roma itu imannya sudah hebat bahkan tersebar ke seluruh dunia, mau ngapain lagi Paulus pergi ke sana, dan kenapa dia begitu rindu untuk pada waktu tertentu pada satu ketika dia akan ke Roma. Ternyata di Roma ada masalah yang sangat besar, dan itulah yang kita bisa baca pada pasal 2 dan seterusnya sampai kepada pasal 11. Bapak Ibu nanti di rumah bisa melihat macam-macam masalah yang muncul di jemaat Kristen di Roma yang waktu itu masih sangat kecil itu. Belum sampai 100 keluarga. Kalau GKPI Bekasi berapa? 499. Oh ya, nggak lama lagi 499, 500. Jemaat Roma waktu itu belum sampai 100. Tapi sering cekcok. Dan cekcok yang mereka lakukan atau alami itu tidak sederhana. Anggota jemaat itu sebagian besar adalah orang-orang bukan Yahudi. Memang Rasul Paulus terutama diutus Tuhan menyampaikan Injil ke orang-orang bukan Yahudi. Tetapi di situ ada juga orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Dan kita tahu waktu hari Pentakosta, orang-orang yang pertama menjadi Kristen adalah orang-orang Yahudi yang pada hari Pentakosta itu, hari raya panen, berkumpul atau datang mudik atau mengadakan perayaan di Yerusalem. Memang orang-orang Kristen pertama adalah orang-orang Yahudi, tapi dalam perkembangan kemudian yang lebih banyak adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, orang-orang yang bukan Yahudi di Roma ini tidak mau terikat kepada macam-macam aturan agama maupun adat istiadat Yahudi. Yahudi itu bagiannya Israel ya, bagian utama dari Israel, satu suku utama di antara 12 anak Yakub. Lalu yang Yahudi itu menuding yang bukan Yahudi itu, walaupun mereka sesama Kristen, tidak patuh kepada perintah Tuhan. Kalau kalian mau ikut Tuhan, kalian harus disunat. Kalian harus mengharamkan makanan A, B, C, D. Kalau saksang yang ada nargota pasti haram lah itu. Macam-macam lagi aturan-aturan. Nah, orang-orang Kristen di jemaat Roma yang berasal dari orang-orang bukan Yahudi, walaupun mereka mayoritas di jemaat itu, tidak mau terima. Loh, kami ini bukan orang Yahudi, kami tidak ada urusan dengan kalian punya nenek moyang itu. Nah, di tengah-tengah situasi itulah sebelum Rasul Paulus sempat pada akhirnya datang ke Roma, dia menulis surat yang panjang. Di satu sisi kalau kita baca mulai dari ayat pasal 2 sampai pasal 11 itu, Rasul Paulus mengatakan, oke, aku juga orang Yahudi, aku bahkan orang Farisi, ahli Taurat. Tetapi ketika Tuhan menangkap aku, kita tahu cerita Rasul Paulus ditangkap Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik ya, Damaskus, ibu kota Syria sekarang. Tuhan telah mengingatkan aku bahwa masa lalu itu tidak lagi mengikat aku. Dan itulah yang juga berlaku bagi kalian semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita membaca lebih lanjut Roma 1 ini ke ayat 16 dan 17, disitulah Rasul Paulus menyampaikan inti dari Injil yang dia beritakan.
HNS Ali Tonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Roma 1 ayat 16 dan 17, inilah dikatakannya. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bukan orang Yahudi berarti. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bukan oleh perbuatan baik. Oh, tentu orang Kristen harus berbuat baik, tapi bukan supaya selamat, melainkan karena sudah selamat. Sekitar 1400 sekian tahun kemudian, kita tahu pada tahun 1517 ada revolusi. Tapi tidak disebut waktu itu revolusi, tapi reformasi gereja. Gereja Katolik memang besar. Di seluruh dunia sekarang anggota gereja Katolik, Bapak Ibu tahu, penduduk dunia ini sekarang 8,3 miliar. Orang Kristennya, Katolik, Protestan dan sebagainya, macam-macam nama orang Kristen ini kan, 2,5 miliar, lebih kurang. 1,4 miliar itu adalah warga gereja Katolik. Berarti lebih dari 50% orang Kristen di dunia sekarang adalah warga gereja Katolik. Kalau GKPI berapa anggotanya? Seluruh GKPI, bacalah almanak, 286.350 orang. Artinya kurang dari 1/1000 dari anggota gereja Katolik Naboloni. Memang besar, megah, kaya. Tetapi pada abad ke-16, awal abad ke-16, saking kayanya gereja Katolik ini, saking besarnya, banyak terjadi yang tidak benar, banyak terjadi penyelewengan, sehingga Martin Luther yang kemudian dikenal dengan reformator, pembaharu gereja, angkat bicara, dan disitulah dia mengangkat kembali Roma 1 ayat 16-17. Injil adalah kekuatan Allah, orang benar akan hidup oleh iman. Dalam bahasa Latin ini suka kita ucapkan ya, sola fide, hanya oleh iman. Ada 3 lagi semboyan dari Martin Luther ya, selain sola fide, apalagi? Sola gratia, hanya oleh anugerah. Sola scriptura, hanya Alkitab, sumber ajaran yang benar. Yang keempat, solus Christi, hanya Yesus Kristus juru selamat. Itu membuat Martin Luther waktu itu dipecat dari gereja Katolik, bahkan diburu-buru, dikejar-kejar, sehingga dia diumpeti atau disembunyikan oleh seorang raja wilayah di Jerman waktu itu, dan seterusnya sampai kemudian banyak pengikutnya, dan konon kabarnya GKPI juga mengikuti ajaran Martin Luther. Makanya GKPI juga anggota dari Badan Lutheran Sedunia, Lutheran World Federation. Nah, ini dikemukakan oleh Rasul Paulus ke jemaat Roma yang belum sempat dia kunjungi itu, untuk menyadarkan warga jemaat di sana supaya jangan mereka cekcok terus. Martin Luther mencanangkan reformasi, tapi nanti pengikut Luther juga banyak yang cekcok, termasuk HKBP, termasuk GKPI. Di Roma ini cekcoknya bukan soal-soal yang menyangkut materi, sebab mereka pada umumnya karena di kota besar, kota pelabuhan, kota perdagangan, umumnya anggota jemaat di situ sama seperti warga masyarakat biasa, hidupnya cukup baik. Yang mereka persoalkan bukan hal-hal yang material, tapi hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus.
Sebagai orang Yahudi, Rasul Paulus mengatakan, oke, kalian atau kita orang Yahudi adalah umat pilihan Tuhan. Kita harus taat kepada hukum Taurat dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa bukan itu yang menyelamatkanmu. Iman kepada Tuhan semata-mata dan kasih karunia-Nya yang membenarkan kita orang-orang berdosa. Karena itu jangan lagi kalian cekcok terus. Dan syukurlah bahwa kemudian berkat surat Rasul Paulus ke jemaat Roma ini, percekcokan atau perselisihan bisa diredakan walaupun tidak sepenuhnya bisa dihilangkan. Bapak Ibu tentu tahu ya, sekarang yang memimpin gereja Katolik di Roma itu, Paus itu, sekarang Leo XIV, sebelumnya Paus Fransiskus yang meninggal beberapa bulan yang lalu ya. Dia tidak hanya pemimpin gereja, tapi juga pemimpin dunia. Coba kita lihat betapa kalau Paus datang ke sebuah negara, tidak hanya disambut oleh gereja Katolik, tapi juga oleh negara itu, termasuk Indonesia. Karena gereja itu membawa dampak yang positif, walaupun pernah juga gereja melakukan kesalahan. Kalau gereja melakukan kesalahan itu tidak usah kita kaget. Dari awal pun sudah ada percekcokan. Tidak hanya menyangkut jemaat Roma, di Yerusalem juga bercekcok. Bacalah Kisah Para Rasul 15, cekcok mereka nggak habis-habisnya. Itu jemaat yang di Yerusalem, lain lagi yang di Korintus. Waktu saya ke Korintus 2,5 tahun yang lalu, kepada saya diperlihatkanlah tempat di mana Rasul Paulus memberitakan Injil, dan saya bisa membayangkan bagaimana Rasul Paulus waktu itu, betapa sulitnya memberitakan Injil di Korintus yang di negara Yunani itu. Nah, di tengah-tengah macam-macam percekcokan, perselisihan itu, Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan, oke, kalian karena kemanusiaan atau karena temperamen, karena macam-macam alasan cekcok, tapi ingat, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian katakan, bukan itu yang menyelamatkan kau. Kasih karunia Tuhan semata yang dengan kekuatannya memberikan keselamatan kepada kita orang berdosa, supaya kita menjadi selamat dan menikmati hidup kekal. Salah satu nas yang mengakhiri nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Roma ini, saya yakin sangat kita hafal. Coba kita lihat Roma 11 ayat 33 sampai 35. Inilah puncak dari segala nasihat dan pengajaran Rasul Paulus ke jemaat Roma ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah puncak dari nasihat dan pengajaran Rasul Paulus ke jemaat Roma, yang baru kemudian bisa dikunjungi oleh Rasul Paulus, dan di sanalah dia mati martir juga. Kita sekarang hidup pada masa yang sudah hampir 2000 tahun sesudah apa yang terjadi di jemaat Roma ini. Banyak hal yang terjadi di jemaat Roma maupun jemaat-jemaat lain pada waktu itu yang tidak kita temukan di jemaat kita. Tapi satu hal yang tetap diingatkan kepada kita, jangan ada satu orang pun, entah karena marga atau karena suku atau karena bangsa atau karena prestasi pribadi,
menjadi sombong dan mengatakan ini semua karena hasil kerjaku, ini karena prestasiku, kehebatanku itulah yang mendukung atau membuat hidupku menjadi sukses. Rasul Paulus menginjili jemaat Roma dan mengakhiri hidupnya di Roma sebagai martir, sama seperti juga Rasul Petrus. Di tengah-tengah semua peristiwa itu, kita diingatkan Tuhan agar kita tidak perlu memamerkan entah iman kita ataupun kekayaan kita atau kuasa kita, karena orang Kristen diselamatkan dan tentu umat beragama lain juga Tuhan selamatkan kalau mereka percaya kepada Yesus Kristus. Siapa yang Tuhan selamatkan itu wewenang Tuhan. Yang kita punya tanggung jawab adalah untuk terus melanjutkan pemberitaan Injil dan berdoa bagi mereka yang kita injili tanpa mereka harus menjadi Kristen. Bapak Ibu sekalian, Anda pernah dengar Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan India itu. Sampai mati dia tetap Hindu. Tetapi di prasasti peringatan kematiannya yang tertulis adalah kutipan Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Bapak Ibu hafal itu ya, berbahagialah orang dadadat dan seterusnya. Dia mengatakan kepada saudara-saudaranya di India, saya sangat mengagumi Yesus dan saya sangat percaya kepada dia bahwa dia adalah juru selamat. Tapi saya tidak mau jadi orang Kristen. Sebab orang Kristen itu jahat. Itu yang dia alami di Afrika Selatan dan di berbagai tempat. Karena orang Kristen waktu itu masih mendukung apartheid, pembedaan warna kulit, pembedaan manusia. Mahatma Gandhi pernah disepak keluar dari gerbong kereta api karena dia kulit hitam. Gerbong kereta api itu untuk kulit putih. Dia pernah diusir dari gereja karena kulit hitam dan seterusnya. Bisa saja orang percaya kepada Tuhan Yesus tanpa harus menjadi Kristen. Tapi bisa juga sebaliknya, banyak orang mengaku Kristen tapi tidak sungguh-sungguh mengimani dan memberlakukan apa yang dia imani sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Biarlah GKPI Bekasi ini jemaat yang sebagaimana dikatakan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus ini hidup karena iman, dan dengan itu kita didorong terus untuk memberitakan kabar gembira, kabar keselamatan, dan semakin tersebarlah berita keselamatan itu ke seluruh negeri kita, bahkan ke seluruh dunia. Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi sekelilingnya, bukan hanya bagi anggotanya. Kalau gereja hanya hadir untuk kepentingan anggotanya, tutup saja itu gereja. Nggak ada gunanya dia ada di dunia ini. Semoga GKPI Bekasi menjadi gereja yang membawa berkat bagi dunia. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian hamba-Mu Rasul Paulus yang di dalamnya dia mengungkapkan keteguhan imannya dan juga menyampaikan ajaran tidak hanya kepada jemaat Roma tapi juga kepada kami pada saat ini. Kuatkanlah kami untuk memberlakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit atau berbeban berat atau mengalami pergumulan yang hebat. Biarlah mereka juga di tengah-tengah kesakitan, beban dan pergumulan itu tetap bisa mempertahankan iman mereka, bahkan juga membagikannya kepada sebanyak mungkin orang di sekeliling mereka dan kami.
Berkatilah jemaat-Mu ini untuk justru menjadi saluran berkat Tuhan bagi dunia di sekelilingnya. Karena kasih-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.